Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidil mursalin wa khataman nabiyyin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirunal muttaqun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia, segala puji bagi Allah. Dengan nikmatnya siang hari ini kita berhimpun berkumpul di tempat yang baik, memantaskan diri sebagai hamba yang berharap akan kebahagiaan keselamatan di dunia dan di akhirat, memantaskan diri sebagai hamba yang berharap perlindungan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuktikan keimanan kita, menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga amal ibadah kita diterima, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan kita sampaikan kepada manusia pilihan Allah, junjungan kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, seorang muslim hendaknya memiliki rasa malu sebagai perilaku dan perangai yang baik yang disebutkan sebagai husnul khuluq, yaitu akhlak yang baik. Al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Malu menjadi tameng seorang untuk melakukan perbuatan yang buruk, perbuatan yang jelek, perbuatan yang justru merugikan dirinya. Adalah rasa malu bagian dari keimanan. Keimanan yang hendaknya dimiliki oleh seorang yang beriman. Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadisnya, al-iman bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun afdaluha qaulu la ilaha illallah. Keimanan itu ada 70 cabang. Ada riwayat mengatakan 60 cabang. Dan yang utama adalah kalimat la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit thariq, dan yang terendah adalah menyingkirkan duri dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu, bersikap malu adalah bagian dari keimanan itu sendiri. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, malu yang melekat pada diri seorang akan menyelamatkan dirinya, menghindarkan dirinya, sekaligus meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu terhadap orang lain ketika berbuat salah, malu terhadap diri ketika melakukan kemaksiatan, dan yang utama adalah malu kepada pencipta kita, kepada pemilik segala yang ada, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, sekaligus memerintahkan kepada beliau. Hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, istahyu minallah haqqal haya. Wahai kalian sahabatku,
malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Qulna ya Rasulullah inna nastahyi ya Rasulullah walhamdulillah. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami insya Allah punya rasa malu. Segala puji bagi Allah, kami punya rasa malu kepada Allah. Maka kemudian Rasulullah bersabda, innamal istihya minallah haqqal haya. Sesungguhnya rasa malu yang benar-benar kepada Allah. Antahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wa antahfadha al-batna wa ma hawa wal tadhkur al-mauta wal bila. Rasulullah bersabda, sesungguhnya rasa malu yang benar, yang sesungguhnya kepada Allah adalah engkau menjaga kepalamu dan apa yang ada di sekitarnya, dan engkau menjaga perutmu dan apa yang ada di dalamnya, dan hendaknya engkau mengingat akan kematian dan segala kehancurannya. Nah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, hadis ini mengajarkan kita, memberikan pengertian kepada kita tentang rasa malu yang utama dan paripurna kepada Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa, yang mengetahui seluruh bagian dari kehidupan kita dan yang lahir dan yang tampak, yaitu malu dalam pengertian engkau menjaga apa yang ada di kepala dan sekitarnya, mata kita, telinga kita, lisan kita, dan otak untuk berpikir tentang banyak hal tentang kehidupan ini. Telinga kita yang selalu aktif mendengar, mata kita yang selalu berfungsi dengan baik, melihat apa yang bisa dilihat, mendengar apa yang bisa terdengar. Demikian juga lisan yang selalu berucap di dalam ucapan. Seorang yang memiliki rasa malu kepada Allah artinya memperhatikan apa yang ia pandang, yang ia lihat, termasuk yang apa yang dia baca, yang dia tonton, yang ia konsumsi dengan mata ini. Artinya ada kecerdasan untuk melihat, menyaksikan, dan menonton, memberikan asupan kepada otak melalui pandangan kita, melalui pandangan dan penglihatan kita. Saudaraku hamba Allah, apa yang kita lihat menjadi bahan informasi. Apa yang kita tatap dan apa yang kita baca, literasi yang kita baca, tontonan yang kita saksikan setiap hari, yang bisa kita lihat di media, terlebih lagi di handphone yang ada di tangan kita, menentukan sejauh mana informasi itu masuk ke dalam otak kita, ke dalam pikiran kita, dan apa yang kemudian terucap, itulah yang terinput oleh penglihatan kita. Demikian dengan telinga kita, apa yang kita dengar dari ucapan-ucapan, kata-kata, kemudian hal-hal yang bisa kita serap dengan telinga kita, menjadi masukan buat otak kita. Disinilah kemudian Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, inna sam'a wal basar wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan juga fuad, semuanya akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Maka kami ciptakan dan kami jadikan pendengaran dan penglihatan, tapi sedikit sekali di antara kalian yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang menjadi ateis tidak mungkin langsung ateis. Sangat bergantung dari bacaan, tontonan, dan apa yang ia konsumsi, yang ia input dari telinga dia, dan literasi apa yang ia baca. Seorang berpikir liberal, itu juga sangat ditentukan oleh bacaan, literasi, tontonan, serta apa yang ia input lewat telinga ini. Demikian seorang menjadi baik dan berpikir baik, berkata yang baik, sangat bergantung apa yang ia lakukan dan ia gunakan dari nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yaitu penglihatan dan pendengaran. Maka kalau Allah mengatakan qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur dengan nikmat ini, karena banyak di antara kita, bahkan kita sendiri, tidak secara berhati-hati dan secara serius
bagaimana kita memfilter setiap apa yang kita tonton, yang kita saksikan, yang kita baca, yang kita dengar. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, demikian lisan ini. Sampai Allah berfirman dalam Al-Quran, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami sudah menciptakan untuk kalian 2 mata dan juga lisan dan juga 2 bibir, untuk menunjukkan betapa yang Allah anugerahkan kepada kita tentang organ yang sangat vital ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Hamba Allah yang berbahagia, seorang yang merasakan dan mengatakan saya malu kepada Allah adalah mereka yang dengan cerdas, dengan selektif berkata, melihat dan juga mendengar dan berpikir tentang apa yang ia lihat, yang ia dengar, yang ia pikirkan, yang ia komentari dari yang ada di sekitarnya. Hamba Allah yang berbahagia. Yang kedua, antahfadha al-batna wa ma hawa. Bahwa orang yang merasa malu kepada Allah, bersikap malu kepada Allah, mereka yang menjaga perutnya dan apa yang ada di dalamnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانِ إِلَى طَعَامِهِ. Hendaknya seorang memperhatikan apa yang ia makan, yang ia minum, yang ia konsumsi. Karena apa yang ia minum, yang ia makan dari hal baik akan menjadi baik. Sesuatu yang buruk akan menjadi buruk. Makanan dari hal yang haram akan menjadi darah, darah menjadi daging. Dan itulah yang kita gunakan sehari-hari untuk menjalani kehidupan ini. Tidak hanya terkait dengan tubuh kita, sesungguhnya asupan, apa yang kita masuk dari ke perut kita akan menentukan diijabah doanya, diijabah atau tidaknya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang musafir yang terjebak di padang pasir yang luas. Tidak ada seorang yang bisa diminta tolong. Kondisi yang lemah, kondisi yang lusuh, tidak ada yang bisa membantu dia seorang diri. Ketika itulah dia mengangkatkan tangan ke langit dan mengatakan, Ya Rabb, Ya Rabb, keinginan untuk bisa ditolong dan diselamatkan oleh Allah. Maka kemudian datanglah malaikat mengatakan, Mashrabuka haram, mat'amuka haram, malbasuka haram, wa ghudiya bil haram, fa anna yustajabulah. Makananmu haram, minumanmu haram, pakaianmu dibeli dari yang haram, engkau juga memaksukan sesuatu yang haram, bagaimana doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku hamba Allah, seorang yang merasa malu kepada Allah, maka dia akan memperhatikan dengan serius apa yang ia konsumsi untuk perutnya, untuk apa yang ia lakukan dengan anggota tubuhnya. Hamba Allah yang berbahagia. Dan yang ketiga, wal tadhkur al-maut wal bila. Seorang yang malu kepada Allah, hendaknya ia ingat, hendaknya ia sadar tentang kematian dan segala kehancurannya. Ketika ada hayat di kandung badan, ketika ada nafas yang keluar, maka menunjukkan kesempatan yang mahal yang Allah berikan kepada hamba. Setiap helaan nafas dan langkah kaki adalah hendaknya menjadi tambahan amal dan kebaikan untuknya. Sebagaimana Rasulullah dalam doanya mengatakan, Allahumma ja'lil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan setiap kehidupan, setiap nafas dan waktu yang ada adalah tambahan kebaikan. Dan jadikan kematian itu nanti adalah istirahatnya kami dari segala dosa dan keburukan. Hari ini panggung Allah berikan kepada kita. Duduknya kita untuk kita memastikan apakah ada tambahan amal, ada tambahan kebaikan yang kita toreh, atau justru sebaliknya. Seorang muslim melalui sabda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal jum'ati ilal jum'ah kaffarah, minas salah ila salah kaffarah, wa likulli syai'in saqalah, wa saqalatil qulub zikrullah. Dari Jumat ke Jumat adalah kafarah, pembersih.
dari sholat ke sholat adalah kafarah, penghapus dosa. Dan setiap sesuatu ada pembersihnya. Dan pembersih hati adalah zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat adalah zikir. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya saya ini adalah Allah, tidak ada ilah kecuali saya, sembahlah saya dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Di dalam sholat ada kebaikan, dalam sholat ada penghapusan, dalam sholat ada kemuliaan. Kita mudah-mudahan ada dalam ampunan dan juga kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita layak untuk mengatakan, ya Allah, saya malu dengan meninggalkan segala keburukan. Saya malu dengan saya menjaga perut saya. Saya malu dengan selalu mengingat kematian serta kehancurannya. Sehingga dengan demikian kita ada dalam kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayyuhal hadirun al-muttaqun, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. وسلم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين وارض اللهم على أربعة خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر إخواننا المجاهدين الطاهرين في كل مكان في بلدان المسلمين عامة. اللهم اجعل بلدتنا هذا بلدة طيبة تجري أحكامك وسنة رسولك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والأذى والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.